Baik, kita akan lanjut kepada para pakar berikutnya. Pemirsa Royah TV yang Allah muliakan, dimanapun Anda berada, sudah 4 orang pakar yang luar biasa bisa kita ambil tuh, ya, berbagai quote-quote-nya, dan ini sangat menarik sekali dan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, sehingga membuat kita semakin yakin bahwa para pakar sudah bicara, tinggal bagaimana kita bisa menyikapinya dan menjalankannya sehingga lebih afdol dalam perjuangan dakwah kita. Baik, kita akan langsung masuk ke seorang pakar ekonomi syariah, ya. Pakar ekonomi syariah yang tidak asing lagi, yaitu Dr. Arim Nasim MSI AK. Baik, saya sapa dulu Pak Arim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Terima kasih kabarnya? Alhamdulillah sudah bisa hadir. Damang ya Pak Arim. Alhamdulillah Pangestu Ustaz. Kumaha sawang solna? Alhamdulillah damang. Maka Pak Arim, kita akan bicara tentang masalah 212, ya, kesan Pak Arim di 4 tahun silam, di tahun 2016, ya, kira-kira energi positif apa nih ya di tahun 2016 ketika acara 212 yang tentunya pasti ada kesan tersendiri buat seorang pakar syariah, ekonomi syariah. Bang, silakan Pak Arim. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah ma ba'du. Para tokoh, para ulama dan profesor dan doktor tadi yang sudah berbicara di awal yang saya hormati, dan juga para pembicara yang lain serta pemirsa Royah TV yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di momen peringatan 212 ya. Kalau tadi saya ditanya kesan apa yang kemudian muncul, yang terbayang oleh saya terkait dengan momentum reuni 212 atau peristiwa 212 2016 atau 4 tahun yang lalu, saya punya obsesi, punya mimpi, punya harapan kalaulah jutaan umat yang kumpul pada saat itu kemudian terulang kembali, itu kan. Tapi yang dituntut itu adalah mereka menuntut ditegakkannya keadilan ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam, itu kan. Masya Allah. Ini yang saya bayangkan, yang saya harapkan, itu kan. Di tengah pandemi, di tengah krisis ekonomi yang terus kemudian berulang, saya bermimpi suatu saat umat ini kemudian bergerak bersama-sama menuntut keadilan dengan ditegakkannya ekonomi Islam, gitu kan. Iya, betul. Oke. Luar biasa. Iya, itu yang mimpi dan harapan saya, gitu kan, dengan momentum 212 ini. Ya. Oke. Pak Arim, itu di belakangnya kok gambar 212 ya? Nah itu supaya spirit 212 ya, spiritnya supaya masuk, gitu kan. Nah itu harapannya nanti jutaan umat ini mereka menuntut untuk ditegakkan sistem ekonomi Islam secara kafah, gitu kan. Harapan saya, gitu kan. Karena nggak akan selesai krisis ekonomi itu kemudian kalau tidak ditegakkan sistem ekonomi Islam secara kafah, gitu kan. Masya Allah, nggak, ini sudah jadi kepastian ya? Iya. Jadi kepastian, tidak mungkin ya? Tidak mungkin, gitu kan. Karena sistem ekonomi kapitalis akan menimbulkan krisis dan ketidakadilan, kan. Oke, baik. Pak Arim, berkaitan dengan muhasabah dan ukhuwah dalam rangka menyatukan langkah umat, kira-kira apa yang bisa kita maknai, Pak Arim? Silakan. Ya, saya katakan tadi itu kan, kalau kita lihat sedikit lah, lihat ke belakang, terjadinya 212 kan bukan sesuatu yang tiba-tiba, itu kan. Walaupun tadi disampaikan oleh Prof. Fahmi Amhar, masih sifatnya reaktif, tapi saya kira ada sebuah momentum yang di situ umat itu kemudian menurut saya didorong dengan satu pemikiran yang sama, perasaan yang sama, sehingga memunculkan kesadaran, ya kan. Pemikirannya apa? Di situ ada pelecehan terhadap ayat Al-Quran. Kemudian muncul perasaan bahwa ada sebuah kezaliman. Kenapa? Karena ini tidak ditegakkan hukum, gitu kan. Bahkan kemudian seolah-olah kemudian dilindungi, itu kan.
Nah, Betul, sehingga betul. kemudian pemikiran dan perasaan inilah yang kemudian mendorong kesadaran mereka untuk menuntut keadilan, yaitu apa? Ditegakkannya hukum. Nah, Oke. dalam konteks ekonomi yang saya bayangkan tadi, ya, umat juga jutaan umat nanti ke depan yang saya bayangkan itu juga berharap untuk menuntut tadi ditegakkannya keadilan ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam, sehingga umat nanti menurut saya ini di apa istilahnya disatukan dengan pemikiran bahwa krisis yang terjadi saat ini dan juga di tengah pandemi ini, itu kan penyebab utamanya itu adalah karena pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah di bidang ekonomi, itu kan. Pertama, itu kan kita lihat ekonomi dibangun atas dasar bunga atau riba. Yang kedua yang kita saksikan hari ini, ketidakadilan ketika sumber daya alam itu diserahkan pengelolaannya kepada swasta, sehingga yang menikmati hanya segelintir orang. Kita saksikan hari ini batu bara dijual dengan murah, diserahkan 50.000 hektar lebih kepada swasta yang harusnya itu ada dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, tapi ini justru tidak. Sehingga pada akhirnya muncul ketidakadilan berikutnya adalah pemerintah itu menjadikan sumber APBN itu adalah pajak dan utang yang berbasis riba. Nah, ini kan keadilan, itu kan ketidakadilan kan, kezoliman. Kalau dari sudut pandang syariat Islam. Nah, bagaimana pemikiran umat ini, ya, yang nanti kita gerakan jutaan umat ini, sehingga muncul perasaan seperti yang terjadi 212 itu. Mereka benci, kenapa? Karena pelaksanaan sistem ekonomi saat ini itu adalah bentuk pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah ekonomi, itu kan. Nah, sehingga nanti kan muncul kesadaran, seperti 212 itu kan, kesadaran untuk menuntut keadilan dengan ditegakkannya ekonomi Islam secara kafah. Itu yang kita inginkan, yang kita mimpikan, ya, momentum 212 ini. Baik Pak Arim. Nah ini terakhir Pak Arim, pertanyaan terakhir nih ya, karena masih ada pakar yang lain. Pesan utama apa yang bisa Pak Arim sampaikan agar tadi yang disampaikan oleh Pak Arim kan tentang masalah ekonomi syariah dan juga ketidakadilan. Nah, agar umat segera keluar dari cengkraman sistem sekular kapitalistik ini yang merupakan penyebab resesi ekonomi ini apa nih pesan utamanya? 1 menit Pak Arim, mangga silakan. Saya kira kita bersama tokoh-tokoh umat itu melakukan edukasi, ya. Edukasi terhadap umat agar umat ini memahami dan menyadari bahwa akar krisis ekonomi itu adalah akibat cengkraman dan dominasi sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh oligarki korporasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau umat ini sudah sadar, sudah memahami, tentu umat harus bersatu untuk apa? Untuk menuntut ditegakkannya sistem ekonomi Islam secara kafah dalam bingkai yang tadi sudah disebutkan, menurut saya khilafah Islamiyah, gitu kan. Nah, itu menurut saya harapan saya ke depan, gitu kan. Jadi momentum 212 ini adalah momentum yang harus kemudian kita ingatkan, jadikan momentum edukasi umat tentang perlunya penegakan sistem ekonomi Islam secara kafah dalam sistem Islam yang kafah juga. Itu barangkali ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Arim Nasim atas segala kesan dan juga pesannya bagi pemirsa Royah TV yang dimanapun berada. Masya Allah, luar biasa.